positif atau citra bagus atau memiliki publikasi yang besar itu karena keberuntungan. Iya. Gimana menurut Bapak? Menurut saya mungkin karena momentum yang tepat ya, betul. momentum yang tepat. Jadi mungkin orang itu memanfaatkan momentum, terus kemudian bila momentum yang sangat sedikit itu dia memanfaatkannya dengan positif. Dia memanfaatkan, terus kemudian dia memberikan pencerahan yang pada saat yang tepat, sehingga dia akhirnya merasa beruntung. Padahal sebenarnya nggak beruntung sebenarnya. Nggak beruntung, tapi karena dia memang memanfaatkan waktu yang tepat. Gitu ya. Tapi apakah yang model-model seperti itu bisa bertahan lama? Karena kan tadi beruntung, walaupun sebetulnya karena waktunya tepat, timingnya tepat. Kalau yang momentum pasti bisa bertahan lama. Tapi kalau yang keberuntungan, itu pasti kebetulan. Itu tentunya ya saat itu dia populer, tapi setelah itu ya pasti akan pudar dengan sendirinya. Seperti kan banyak orang-orang yang terkenal karena YouTube. Citranya kemudian langsung apa istilahnya? Langsung terkenal lah, terkenal dengan cepat, tapi terkenal juga fading out-nya. Terus ya hilang dalam perendahan itu begitu cepatnya gitu. Karena kembali lagi bahwa suatu citra itu tidak bisa dibangun secara mendadak gitu. Itu ada prosesnya. Menjadi contohnya misalnya ada suatu branding itu yang mesti dibangun bertahun-tahun gitu. Dia membuktikan bahwa brandnya itu bagus, berkualitas, terus kemudian emang punya values yang tinggi. Nah akhirnya orang percaya. Butuh seseorang menjadi percaya itu kan butuh proses, butuh waktu kan. Gitu. Kalau percaya dengan cepat saja itu biasanya juga nggak percayanya cepat juga. Itu. Ada teman kita angkat dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana? Saya dengan Abdul Wahab di Semarang. Oke, Pak Abdul Wahab di Semarang. Silakan Pak. Ya, kalau bicara soal publikasi yang efektif itu harus berbanding lurus dengan publikasi yang positif. Iya. Jadi kalau saya melihat publikasi yang paling efektif itu adalah media. Media, baik itu mediumnya bisa lewat cetak, lewat audio visual, lewat audio, bahkan lewat banner seperti itu. Dan sekarang yang jadi rancu adalah ketidakefektifan dan ketidakadanya sisi positif adalah ketika publikasi itu lewat media yang mainstream, televisi umumnya, itu menyebabkan sesuatu menjadi rancu. Contohnya misalnya orang sekarang tidak mengindahkan tujuan mereka untuk berpublikasi, tapi mereka mencoba untuk mengolah sisi kontroversi menjadi sebuah publikasi yang efektif. Contoh yang paling nyata adalah kasusnya yang Sabar itu kan membuat Sabar dan Subur. secara tidak langsung dia mempublikasikan diri sendiri. Artinya bahwasanya media itu salah satu medium yang paling tepat untuk mempublikasikan, yang murah. Saya anggap murah karena apa? Karena kalau dalam hitungan brand, hitungan dan sebagainya itu kan sebenarnya media mendapatkan nilai yang sangat value yang sangat murah. Kita yang ngasih harga katakanlah 1 juta itu mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan medianya seperti itu. Artinya seperti ini. Saat ini media yang menjadi tokoh sentral dalam publikasi itu mengalami kemunduran. Jadi tidak ada sisi positif, tidak ada nilai-nilai yang. Jadi yang salah medianya gitu ya, Pak ya? Seperti itu. Orang memberikan publikasi itu untuk cuma-cuma sebenarnya. Dan akhirnya dikelola oleh media menjadi sebuah wacana yang menarik, jadi sebuah isu yang menarik. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang akan didiskusikan publikasi itu rancu menerima itu. Oke, baik. Tidak sampai dengan baik, seperti itu. Baik Mas. Baik iya. Pak Abdul. Bisa ditangkap pesannya ya. Terima kasih banyak ini untuk sharingnya hari ini. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di Semarang. Silakan Pak. Iya, Mas Abdul Wahab tadi menceritakan bahwa media itu bisa jadi ada distorsinya. Ada distorsinya. Iya. Kembali lagi bahwa memang media komunikasi dengan cara televisi itu memang yang paling mudah ya. Kenapa mudah? Karena televisi itu bisa masuk ke dalam ruang kita tanpa batas gitu ya. Bahkan audio dan visual. Sehingga memang bentuk informasi yang paling gampang disampaikan memang media televisi. Cuman yang jadi masalah adalah televisi itu adalah media satu arah. Media satu arah ya. Orang hanya bisa menerima, mendapatkan informasinya, tetapi tentunya TV itu juga tidak akan sembarangan menyampaikan informasi itu. Tentu dia akan menyampaikan informasi yang paling banyak ditonton. Nah, apalagi TV itu pasti mempunyai parameter di mana suatu tontonan itu ditonton oleh begitu banyak
ditekankan di dalam televisi itu gitu. Jadi memang kalau misalnya cerita yang subur misalnya contohnya, itu memang masyarakat membutuhkan gitu, karena memang masyarakat itu menginginkan informasi itu, memang akhirnya menimbulkan pro dan kontra gitu. Atau mungkin fungsi informasinya sudah tidak lagi untuk memberikan informasi, tetapi barangkali hanya sekedar hiburan. Iya, betul. Kita masih ada satu segmen lagi, masih ada kesempatan buat Anda yang ingin bertanya, jangan kemana-mana.